Gempa magnitudo 6,7 yang melanda wilayah Palu dan sekitarnya kemarin, sejumlah pasien yang dirawat di RSUD Undata masih bertahan di tenda-tenda darurat. Penempatan pasien di tenda-tenda darurat ini dilakukan karena khawatir akan adanya gempa susulan. Dari pantauan tim liputan Berita 1 hingga Rabu pagi tadi, sejumlah pasien masih dirawat di tenda darurat yang didirikan di halaman rumah sakit. Menurut Direktur RSUD, para pasien rawat inap ini tetap berada di tenda darurat lantaran masih adanya peringatan gempa susulan dari BMKG. Sehingga untuk menghindari adanya kepanikan dan hal-hal yang tidak diinginkan, para pasien terpaksa dirawat di tenda darurat. Nah, meski demikian, tim dokter tetap memantau dan memeriksa kondisi pasien. Ada sekitar 28 pasien yang dirawat di tenda-tenda darurat yang merupakan pasien rawat inap di lantai 3 dan 4. Saat ini belum ada waktu yang kami tentukan karena memang dari BMKG juga menyatakan masih ada susulan-susulan kecil. Saya takutnya nanti kalau kita memaksakan ke atas terus nanti mereka panik begitu ada susulan, bisa macet di apalagi namanya di liftnya, itu malah menjadi lebih berbahaya. Jadi mereka masih nyaman di tenda, kita layani di tenda. Semuanya pasien kita yang di atas kita ada sekitar 28 ya yang sekarang turun ke bawah. Ini yang ada di lantai 3, yang lantai 3, lantai 4. Jadi mungkin karena tinggi, jadi mereka enggak mau naik dulu. Kalau yang di lantai 1, di lantai 2 pasiennya tidak ada yang keluar. Tetap pertama hari setelah apalagi namanya pasca gempa itu semua keluar ya. Di Selasar semua pasien keluar di Selasar. Tapi setelah 2 jam lebih setelah gempa mereka masuk. Yang di lantai 1 itu sudah masuk semua. Di lantai 2 juga, di ruangan anak juga itu sudah masuk semua pasiennya. Tidak ada yang di luar. Yang sekarang yang ada ini di lantai 3 ya, pasien lantai 3 itu yang pada turun. Dan pemirsa, langsung saja kami akan ajak Anda untuk memperbaharui informasi terkait dampak gempa Palu magnitudo 6,7. Dan sudah ada jurnalis Berita 1 Muhammad Sukri di RSUD Undata Palu. Selamat siang Sukri. Ya, Sukri, dari informasi yang Anda dapatkan dari pantauan Anda di sana, ini bagaimana situasi terkini di RSUD? Ada berapa pasien yang masih dirawat di tenda hingga saat ini dari pantauan Anda? Silakan, Sukri. Ya, Roland dan juga pemirsa, saat ini pasien yang berada di tenda darurat di Rumah Sakit Undata Palu itu berjumlah 28 orang. Dari keterangan pasien, mereka masih trauma untuk masuk ke ruangan yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit. Iya, tapi kalau dari pantauan Anda di sana, ini kan mereka tuh agak-agak trauma begitu untuk kembali lagi ke ruang perawatan begitu, ke kamar-kamarnya. Nah, ini apakah selama Anda di sana, dari pantauan Anda dari kemarin, apakah ada gempa susulan yang masih dirasakan hingga saat ini? Hingga saat ini gempa susulan sudah berkurang, namun pada pukul 2.00 WITA dini hari hingga pukul 6.30 pagi tadi terjadi gempa susulan yang cukup besar, dari 3 magnitudo hingga 5,1 magnitudo. Jadi artinya memang masih ada gempa susulan yang terjadi begitu ya. Hal ini memang membuat pasien ini cukup trauma atau panik untuk bisa kembali lagi ke ruangan masing-masing. Nah, bagaimana kemudian dengan laporan kerusakan maupun korban akibat gempa kemarin? Apakah ada korban jiwa atau seperti apa data terbaru dari BPBD Palu terkait dengan hal ini? Silakan. Ya, data terbaru yang kami terima pagi tadi dari BPBD Sulawesi Tengah dan Kota Palu juga Kabupaten Sigi itu mencatat sekitar 800 unit rumah rusak di Kabupaten Sigi, di mana Kabupaten Sigi merupakan daerah yang berdampak cukup parah akibat gempa tersebut. Kemudian
terdapat 2 unit kantor di Kabupaten Sigi, kantor milik pemerintah juga mengalami kerusakan. Juga terdapat 1 korban jiwa akibat serangan jantung dan 63 jiwa luka ringan serta 13 jiwa luka berat. Sedangkan di Kota Palu terdapat 1 rumah rusak, kemudian 1 unit bangunan usaha rusak, kemudian 2 hotel mengalami kerusakan, serta di Kabupaten Poso terdapat 3 unit rumah terdampak, kemudian salah satu akses jalan menuju wilayah Napu mengalami amblas sehingga tidak dapat dilalui. Kemudian juga di Kabupaten Parigi Motong terdapat 37 unit rumah terdampak. Baik, Sukri. Jadi kalau dari laporan Anda ada sekitar 800 rumah warga begitu ya terdampak di Palu di Sulawesi Tengah. Lalu ada 2 kantor dari pemerintah dan juga ada artinya sudah sekitar 100 bangunan begitu ya. Ratusan maksud kami ratusan bangunan yang terdampak terkait dengan gempa ini, bahkan ada korban jiwa, 1 korban jiwa, dan kita tentunya berharap bahwa tidak ada lagi gempa susulan dan semua korban bisa teratasi dengan baik dan sehingga pasien juga bisa kembali ke kamar mereka dan bisa menjalani perawatan dengan baik. Terima kasih Muhammad Sukri atas laporan Anda langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Selamat bertugas kembali, Sukri.